Baik, terima kasih Kakak Anjak. Silakan duduk, teman-teman. Kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Gualbertus Amelio. Alasannya? Alfa. Oke, siapa lagi? Yohana Hengkamanis. Alasannya? Alfa. Dengan Thomas Aquinas. Oke, Thomas Aquinas. Untuk lebih semangat lagi kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdiri lagi dulu, kita icebreaker dulu ya. Tepuk semangat. Ibu punya beberapa pertanyaan. Ibu minta nanti kalian langsung menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ya. Pertanyaan yang pertama, bilangan bulat terdiri dari bilangan apa saja? Angkat tangan yang tahu. Oke? Bilangan nol, bilangan negatif, bilangan positif. Bilangan nol, bilangan negatif, dan bilangan Positif. Bagus sekali. Yang kedua, bagaimana nilai suatu bilangan dalam sebuah garis bilangan? Semua tahu garis bilangan toh? Tahu. Sekarang bagaimana nilai bilangan dalam sebuah garis bilangan? Oke, Kakak Ai silakan. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan nilainya semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Pada sebuah garis bilangan yang berada di posisi kanan itu bilangan apa? Positif. Yang berada di bagian kiri itu bilangan apa? Negatif. Bagus. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika penjumlahan dan pengurangan itu tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang terjadi? Oke, silakan. Sulit melakukan transaksi jual beli. Sulit melakukan transaksi jual beli, apalagi? Kata-kata apa? Tidak bisa mengukur. Tidak bisa melakukan pengukuran. Siapa lagi? Oke, kakak. Mengukur tepat waktu. Mengukur waktu, tidak bisa mengukur waktu. Oke, siapa lagi yang bisa? Kakak Randi. Mengukur kecepatan. Tidak bisa mengukur kecepatan. Itulah yang terjadi jika tidak ada penjumlahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan yang Ibu berikan ini memiliki hubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan Bulat. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari karena memiliki begitu banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, transaksi jual beli itu membutuhkan penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, pengukuran. Mengukur tinggi pohon, mengukur tinggi gedung, mengukur kedalaman air, dan lain-lain, serta mengukur suhu. Itu semua membutuhkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selain itu, kita juga bisa menghitung kecepatan. Manfaat lain dari mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, kita atau kalian bisa menggunakannya untuk mempelajari materi perpindahan dalam mata pelajaran IPA. Oleh karena itu, Ibu minta selama proses pembelajaran ini kalian serius untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Bisa? Bisa. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan hasil operasi penjumlahan dan penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, menentukan hasil operasi pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, menentukan penerapan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan nyata. Nah, anak-anak, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita akan melakukan banyak kegiatan dalam pembelajaran ya. Kegiatannya nanti dimulai dari mengamati, menanya. Setelah menanya, kita mengumpulkan informasi, menalar. Setelah itu mengkomunikasikan. Selama kegiatan ini, Ibu akan mengambil nilai kalian masing-masing. Bisa mengerti? Bisa. Dan kita masuk yang pertama, itu adalah kegiatan mengamati. Perhatikan ilustrasi berikut ini.
ke kota Ruteng. Suhu saat dia tiba di Ruteng adalah 25 derajat Celcius. Sementara itu, Rani sepupunya pergi berlibur ke kota Tokyo. Suhu saat Rani tiba di sana adalah negatif 5 derajat Celcius. Suhu di tempat mereka berlibur mengalami perubahan. Suhu di kota Ruteng mengalami penurunan sebesar 17 derajat Celcius, sedangkan suhu di kota Tokyo mengalami peningkatan sebesar 7 derajat Celcius. Semua perhatikan ilustrasinya, baca kembali, baca dalam hati. Baik, sekarang Ibu minta anak-anak sekalian membuat pertanyaan berdasarkan ilustrasi yang sudah Ibu tampilkan, dan pertanyaan tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Apakah ada yang sudah membuat pertanyaan? Sudah, Bu. Sudah. Ibu minta 2 orang perwakilan untuk membaca pertanyaan. Setelah terjadinya perubahan kota Manila yang suhunya lebih tinggi, Baik, Ibu ulangi lagi. Setelah mengalami perubahan, kota manakah yang suhunya lebih tinggi? Apakah seperti itu? Bagus sekali pertanyaannya. Apakah ada yang punya jawaban lain? Ya, pertanyaan lain, sorry. berapakah penurunan suhu di kota Ruteng? Berapakah penurunan suhu di kota Ruteng? Ada lagi Ibu minta tambahan lagi. Mungkin ada pertanyaan yang berbeda. Ayo, silakan Kakak Ai. Berapakah suhu di kota Ruteng setelah mengalami penurunan sebesar 17 derajat Celcius? Berapakah suhu di kota Ruteng setelah mengalami penurunan sebesar 17 derajat Celcius? Sekarang kalian menjawab itu pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan, tulis jawabannya itu di buku tugas kalian. Sudah? Baik. Untuk membuktikan apakah jawaban yang kalian buat berdasarkan pertanyaan yang kalian buat juga benar atau salah, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini sebentar akan Ibu bagikan satu-satu setiap kelompok, ya. Silakan bagikan di set kelompok yang di belakang. LKPD ini akan membantu kalian menemukan konsep berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Nah, untuk menyelesaikan LKPD ini, Ibu juga sudah menyiapkan beberapa sumber belajar. Ada buku siswa di situ, ada buku paket, terus ada bahan ajar, dan ada video pembelajaran yang sudah Ibu kirim sebelumnya. Selain itu, Ibu juga sudah menyiapkan alat peraga lompat data. Ibu minta kita semua untuk memperhatikan alat peraga lompat data. Baik, kita lihat bersama di sini alat peraganya. Semua perhati ke sini. Alat peraga ini di dalamnya tersedia garis bilangan. Tadi sudah di awal garis bilangan itu di dalamnya terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif serta bilangan nol. Nah, untuk bermain alat peraga ini ada aturannya. Di sini, jika operasinya penjumlahan menghadap ke kanan, jika operasinya pengurangan menghadap ke kiri, dan jika tanda positif maju, jika tanda negatif mundur. Baik, sekarang Ibu memberikan kalian waktu untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sebelum menyelesaikan LKPD tersebut, Ibu minta cermati petunjuk dalam LKPD-nya. Cermati baik-baik petunjuk dalam LKPD tersebut. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanya. Waktunya 15 menit paling lama.
Presentasi ya. Nah, untuk presentasi ini kita akan lakukan pemilihan secara acak. Kita mulai ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Baik, kelompok yang presentasi adalah kelompok 5. Untuk kelompok 5, waktu dan tempat Ibu persilakan. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman-teman saya, mempersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan di aktivitas 1, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nomor 1, A. Positif 3 ditambah negatif 3. Pada mulanya, katak berada pada titik 0. Setelah itu, katak berjalan 3 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3. Setelah itu, katak bertemu dengan operasi penjumlahan. Maka katak tetap menghadap ke arah kanan. Setelah itu, katak mundur ke belakang karena katak bertemu dengan bilangan negatif. Sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 0. Baik, itu saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Karena Ibu akan memberikan penguatan konsep berkaitan dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan dalam kelompok. Kembali semua kelompok perhatikan LKPD-nya masing-masing. Kita akan mengecek penyelesaiannya ya. Kita mulai dari kegiatan. Kita akan menyelesaikan soal di LKPD tersebut menggunakan alat. Kita mulai dari kegiatan 1, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Bagaimana soal nomor 1 tadi? Soalnya bagaimana? Positif 3 tambah negatif 3. Positif 3 tambah negatif 3. Kita akan cek bersama-sama semua hasil kerjanya nanti ya. Mau perhatikan ke sini. Positif 3 tambah negatif 3. Di aturannya tadi kalau operasi penjumlahan menghadap ke kanan, operasi pengurangan menghadap ke kiri. Kalau tanda positif maju, tanda negatif mundur. Kita ke soal yang pertama. Kita kembalikan katak ke titik 0. Selalu mulai dari titik 0 ya. 3 tambah negatif 3. Katak kemana dulu? Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan. Berapa langkah? 3. 1, 2, 3. Setelah itu, operasi apa dalam soal? Penjumlahan. Operasi penjumlahan tadi menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri? Kanan. Kataknya balik atau tetap? Tetap. Tetap. Setelah itu, penjumlahan tadi dengan bilangan berapa? Negatif 3. Maju atau mundur? Mundur. Berapa langkah? 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 0. 3 tambah negatif 3, 0. Untuk kelompok 6 yang presentasi tadi benar. Untuk kelompok lain siapa yang benar? Oke, semua benar ya. Sekarang setelah kita sudah lakukan diskusi, presentasi, setelah itu Ibu sudah memberikan penguatan konsep berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengaitkan konsep yang sudah kalian
bilangan negatif. Contohnya negatif 4 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 9. Negatif 4 tambah negatif 9 sama dengan negatif 13. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Ya, Bu. Oke, Kakak Ai silakan. Jika menjumlahkan dua bilangan dengan tanda yang berbeda, kurangi nilainya dan gunakan tanda angka yang nilainya lebih besar. Jika bilangan dengan tanda positif lebih besar, maka hasilnya positif. Sedangkan jika bilangan dengan tanda negatif yang lebih besar, maka hasilnya negatif. Jika menjumlahkan dua buah bilangan yang tandanya berbeda, positif dan negatif, maka jika tanda positif bilangan yang memiliki tanda positif lebih besar, sedangkan bilangan dengan tanda negatif lebih kecil, hasilnya adalah positif. Sedangkan jika bilangan dengan tanda negatifnya lebih besar dan bilangan dengan tanda positifnya lebih kecil, maka hasil penjumlahannya adalah negatif. Oke, ada lagi? Itu saja? Baik, kita ke bagaimana menentukan hasil operasi pengurangan bilangan bulat. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Kakak Anya silakan. Bilangan bulat positif besar dikurangi bilangan bulat positif kecil sama dengan bilangan positif. Bilangan bulat positif kecil dikurang bilangan bulat positif besar sama dengan bilangan negatif. Oke, bilangan bulat positif yang bernilai besar dikurangi dengan bilangan bulat positif bernilai kecil, hasilnya positif. Bilangan bulat positif bernilai kecil dikurangi dengan bilangan bulat positif bernilai besar, hasilnya adalah negatif. Ada lagi untuk pengurangan? Oke, silakan Kakak Lila. Pengurangan bilangan negatif bisa kita ubah menjadi penjumlahan dengan lawannya dan hasilnya sesuai dengan nilai dari bilangan itu sendiri. Oke, silakan dulu. Pengurangan bilangan bulat negatif. Cara kita bisa mengubahnya dengan mengubahnya ke penjumlahan, tetapi di sini bilangan yang kita kurangkan itu kita rubah tandanya menjadi lawan dari bilangan itu. Atau mengurangkan bilangan bulat positif sama dengan menjumlahkan dengan Lawannya. lawan bilangan bulat positif itu bilangan bulat apa? Negatif. Contohnya kalau lawan dari positif 2 berapa Randi? Negatif 2. Negatif 2. Kakak Ririn, lawan dari negatif 2? Positif. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik. Nah, anak-anak sekalian, selama proses kegiatan tadi mulai dari diskusi, setelah itu presentasi, Ibu sudah mengamati setiap kelompok mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ibu sudah mengamati bagaimana keaktifan anggota kelompoknya, kecepatan penyelesaian RKPD-nya, terus bagaimana teman dalam kelompok berdiskusi. Ibu sudah perhatikan dan menilai semuanya. Dan kelompok yang memiliki kinerja paling baik itu adalah kelompok 5. Tepuk tangan. Untuk kelompok 5, pertahankan kinerja kelompokmu. Sedangkan untuk kelompok yang lain, Ibu minta di kegiatan diskusi berikutnya lebih aktif lagi, ya. Bagaimana cara berdiskusi dengan teman dalam kelompok itu ditingkatkan lagi. Jangan egois, jangan hanya tunggu satu orang dalam kelompok saja yang mengerjakan. Kalian dikelompokkan ini supaya kalian bisa belajar sama-sama, ya. Bisa ini, jangan malas sehingga di akhir pembelajaran apa yang menjadi pembelajaran kali itu kalian bisa ingat dan bisa mengerti. Semuanya bisa paham? Bisa. Semuanya bisa paham? Bisa. Baik. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaanmu dengan pembelajaran hari ini? Apakah senang atau sedih? Senang. Kenapa senang? Apa yang membuat kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Karena pembelajaran hari ini menggunakan alat peraga, jadi kami bisa lebih cepat mengerti dan memahami soal yang diberikan. Oke, karena pelajarannya menggunakan alat peraga sehingga bisa cepat mengerti.
bertanya. Bekerja sama dengan anggota kelompok. Ya, bekerja sama dengan anggota kelompok, bertanya dengan teman dalam anggota kelompokmu. Ya, Kakak Feris. Belajar lebih giat lagi. Bagus, Kakak Feris. Apa lagi? Saya ingin memberikan pendapat pada sama lain. Ya, mendengarkan pendapat. Ya, mendengarkan pendapat dalam kelompok. Ada lagi? Ada lagi? Jangan malas untuk belajar. Semoga pembelajaran hari ini baik. Anak-anak, sekarang saatnya kalian untuk kerjakan kuis. Senang tidak dengan kuis? Oke, silakan sekarang kerjakan kuis. Nomor selama 10 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Ada yang sudah selesai? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah ada. Ya, ketua kelas, kita bantu saja untuk mengumpulkan jawaban dari teman-teman yang lain. Yang lain duduk, yang jalan hanya ketua kelas. Masih ada yang belum? Untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya adalah perkalian dan pembagian bilangan bulan. Untuk belajar materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulan, salah satu materi prasyaratnya itu adalah yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Oleh karena itu, supaya seperti yang kalian bilang tadi, supaya jangan mengalami kesulitan, ya belajar. Bisa? Bisa. 2, 3. Tepuk tangan dulu. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya juga dengan doa. Karena kita tadi membukanya dengan doa. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa penutup. Ibu minta Kakak Ai. Oke, silakan Kakak Ai pimpin doa penutup. Teman-teman dan guru, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membuka doa ini secara kanonik. Dan nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Tunggal Maha Kudus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dalam pelajaran ini. Sekarang kami mau pulang, jaga kami dalam perjalanan kami sampai di rumah masing-masing. Amin. Bapa kami, yang ada di surga,